datang di Clubhouse-nya Growth Space. Hari ini kita akan ngebahas buku apa sih yang membuatmu berefleksi diri gitu ya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang punya cerita buku apa yang merefleksikan diri, boleh langsung naik aja ke atas. Tuh. Nah, Kak Vinka udah join juga nih. Halo, Kak. Halo. Bentar, suaranya masuk nggak? Masuk. Oke, tapi sinyalnya agak kacau. Bentar ya. Oke. Ya, nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan sampai jam 9 gitu. Oh, nah Ibnu-nya juga udah naik. Udah ada. Halo Ibnu. Apa kabar Ibnu? Ada suaranya tidak Ibnu? Halo, selamat malam. Malam Ibnu. Berisik gak tempatku? Ya, lumayan. Bentar. Oke. Sambil menunggu kita coba Kavinka udah koneksinya. Udah Oke. mending nggak? Kok kayak masih merah-merah? Masih sih, tapi kayak ada noise, tapi masih kedengeran sih. Oh ya udah deh. Gimana kabarnya Kavinka? Alhamdulillah sehat. Hari ini cukup padat, tapi alhamdulillah bisa join. Yay. Clubhouse. Halo, selamat malam. Ibnu sudah bergabung. Halo. Selamat malam Kak Vinka. Selamat malam Devon Ibnu. dan juga selamat malam teman-teman semuanya. Aduh, ketemu lagi nih dengan tim lagi ngulik. Asik. Ini banyak sekali pan-pan yang tidak sengaja, tapi ya di ini aja lah ya. Kan tujuannya itu. Bener. Oke, langsung aja nih Von. Kita mau ngobrolin apa nih malam ini? Hari ini kita mau ngobrolin buku lagi. Bulan lalu kita udah ngobrolin buku ya. Terus sekarang bulan ini kita mau ngobrolin lagi buku apa yang membuat kita refleksi diri gitu. Gimana Nuk? Gue enggak. Bentar ya. Apakah Ibnu terdengar? Kayaknya enggak gitu. Dengeran soalnya. Nggak dengar. Oh, oke, mantap. Wah. Oke. Kayaknya Ibnu. Kenapa? Jadi Ibnu suaranya patah-patah. Semoga gue aja sih. Halo. Kayaknya emang itu nggak tahu ininya deh, jaringannya mungkin. Oke. Udah. Kita coba mulai dulu aja ya sambil Ibnu cari koneksi gitu. Oke. Sekarang mau tanya ke Kak Vinka dulu deh. Lagi baca apa Kak sekarang Kak? Kalau ngomongin buku kan. Baca, aku selalu punya 2 yang ku baca dalam waktu bersamaan. Yang buku fisik masih belum kelar dari yang kapan hari itu, judulnya Winners, tentang bagaimana orang-orang di tiga area, di politik, di sports, sama di bisnis itu ya, gimana orang-orang di situ itu jadi pemenang atau sukses gitu, dan bagaimana mereka terus sukses. Terus yang buku e-book yang dalam bentuk e-book itu sekarang aku lagi baca Natives. Bentar, apa ya kepanjangannya? Ada subjudulnya tapi agak panjang. Natives ini dari yang nulis namanya Akala. Kalau teman-teman mungkin tahu suka musik hip hop gitu ya, dia rapper di UK yang cukup
cukup vokal, pintar dan kritis gitu. Jadi nggak cuman nge-rap aja, tapi juga kuat banget di sastra gitu ya, mengajar juga beberapa kali di kayak di Oxford, di apa tuh itu tentang sastra gitu. Tapi Natif sini berbicara tentang bagaimana pengaruh ras dan kelas di dia nulisnya di In the Ruins of Empire, karena kan kalau di Inggris kan kita tahu masih kerajaan ya, jadi dia mengkritisi itu dari sisi sejarah sekaligus semi memoir gitu, kayak separuh memoir, cerita tentang dia juga ketika kecil sampai besar itu bagaimana pengaruh tentang ras dan kelas ketika dia bertumbuh di Inggris. Oke, lumayan dalam ya bacaannya. Lumayan, dan Nah, karena kalau rapper kali ya. Iya, kenapa? Ya. Kenapa Ibnu? oke, Udah bisa. halo, suaraku masuk nggak sih? Udah jelas. Oh iya, udah. Oke, lanjut dulu. Oke. Jadi barusan nanya ke Kavinka, lagi baca buku apa? Kalau Ibnu lagi baca buku apa nggak, Nu? Sekarang lagi baca 2 juga sih, cuman yang satu lebih banyak di Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, sama masih lanjutin baca Filosofi Teras lagi. Oke. Om Piring punya ya Filosofi Teras. Yoi. Kalau di Viktor Frankl kemarin sih tertarik gara-gara dulu sebenarnya udah wishlist lama tuh pengen baca gitu. Cuman nggak nemu gitu buku fisiknya yang bahasa Inggris. Terus kemarin kebetulan waktu akhir tahun ketemu temen ya, dia punya tuh buku fisiknya. Terus akhirnya tapi bahasa Indonesia ya udahlah, dikasih ke aku akhirnya buat dibaca gitu. Dan masih seperempat buku, tapi udah ngerasa kayak wah gila sih, dulu nggak bisa kebayang gitu di sana kondisinya kayak gimana di campnya di sana. Dulu kan pernah baca ini kan, Dear Anne juga. Ya, Anne Frank ya. Anne Frank ya. Anne Frank ya. Yang diary-nya itu, dan cukup ini juga sih, cukup kenapa kayak dia tuh nyeritainnya kan POV dia yang bener-bener ada di posisi ini ya, posisi rumahnya yang jadi persembunyian itu. Terus ya dari hari ke hari itu kayak perasaan mencekam dan juga perasaan dia berada di bawah ancamannya tentara SS itu kayak kerasa banget gitu. Terus di sini di POV yang orang yang udah dewasa dan istilahnya dia punya kehidupan nih sebelumnya. Kehidupannya kan ini ya udah lancar juga tuh, dan ternyata harus ada hal-hal yang inevitable, yaitu si serangannya si Jerman ini juga gitu. Dan di situ kayak ngerasa oh segampang itu ya, sefragile itu ya manusia, posisi manusia itu. Apalagi di luar hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu sih. Menarik. Belum kelar sih, tinggal masih seperempat aja, tapi so far seru. Oke. Kalau Devon sendiri gimana, Von? Sekarang ini lagi membaca apa nih? Gue gimana ya? Gue bisa dibilang sudah selesai sih baca buku yang Hemin Sunim, The Things You Can See Only When You Slow Down gitu. Cukup menarik sih, bukunya ringan gitu. Jadi setiap habis selesai chapter gitu dia ada puisi-puisi beberapa gitu. Jadi kayaknya sangat menyentuh hati sih. Mungkin teman-teman di sini juga udah baca gitu ya, yang Hemin Sunim ini lumayan terkenal gitu. Seorang biksu dari Korea gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang sesuai dengan tema ya, refleksi diri, ini masuk sih, gue bilang sih. Jadi gue, karena kan ya sesuai dengan judulnya ya, slow down gitu. Gue jadi lebih slow down gitu, karena beberapa hari ini, beberapa minggu belakangan gue lagi kayak berasa hektik sendiri gitu loh, kok kayak ada sesuatu yang kosong dalam hidup gitu. Tapi setelah baca buku ini jadi lebih, oh iya ya,
kayaknya gue perlu pelan-pelan aja deh, kayaknya pelan-pelan gitu, nggak usah terlalu buru-buru amat gitu. Malah setelah ini jadi ketika pelan-pelan semua jadi kayak jalannya ya lancar gitu sih. Kalau gue sih itu sih. Ibnu. Oke. Ibnunya Oke, gimana? Van. Aman. Aman. Ini cukup rame juga ya. Maksudnya kemarin juga waktu Growth Space ngadain Instagram Story, buku apa sih yang kira-kira bisa dibaca gitu. Si bukunya Haimin Sunim ini banyak direkomendasiin sama orang juga ya, The Things You Can See Only When You Slow Down, dan kayaknya menarik sih buat baca buat kedepannya. Oke. Thank you Devon dan Kak Vinka udah sharing. Nah, sekarang ini nih ngobrolin soal melakukan refleksi diri nih. Nah, kira-kira dari Kak Vinka sendiri nih tentang refleksi diri nih ya. Kira-kira apa sih yang membuat membaca buku ini memiliki keistimewaan gitu? Termasuk apakah ngebaca ini membuat kita bisa jadi lebih tahu dengan diri kita sendiri atau seperti apa nih? Oh, menurutku kenapa membaca tuh bisa dibilang refleksi diri yang sehat ya menurutku itu adalah gini, biasanya kalau kita misalnya lihat sosmed gitu ya Ibnu ya, terus habis itu lihat Instagram gitu kan, terus kita punya kecenderungan untuk membandingkan. Misalnya temanku, sama-sama dulu waktu SMA kayaknya begajulan gitu ya, suka main kemana-mana bareng. Kok sekarang dia udah jadi CEO startup gitu misalnya atau apa. Nah, Iya, relatable. itu kan kita suka membandingkan tetapi sangat parsial gitu, jadi kayak cuman sebagian, kita cuman ngelihat dari sosmednya doang. Tentu kan sosmed yang dipajang ya yang bagus-bagus aja kayak gitu kan. Tapi ketika membaca buku misalnya yang kusebut tadi deh gitu, yang natif dari Akala gitu, dia karena memoir dia menceritakan dan jauh lebih holistik gitu, jadi lebih menyeluruh gitu. Kalau kita mau mencoba untuk refleksi itu jauh beda banget dibanding kalau misalnya kita membandingkan dengan orang lain hanya berdasarkan apa yang ada di sosmed gitu. Kalau yang dari misalnya si aku membaca memoir-memoir gitu, biasanya baik orangnya tetap sih mungkin nggak semua dalam hidupnya diceritakan, tapi biasanya juga ada pelajaran atau refleksi dari penulis buku tersebut gitu. Misalnya, dulu ketika aku SMP gitu ya, aku ya nakal kayak gini, tapi itu ternyata jadi pelajarannya ini gitu. Itu lebih lebih membantu kita ketika refleksi juga, oh ya aku pelajarannya apa ya gitu. Kalau menurutku membaca buku itu, bahkan bukunya nggak harus yang memoir pun gitu, juga biasanya lebih lebih berimbang, nggak cuman sisi yang sedikit gitu aja gitu ya kita biasa bandingkan gitu. Itu menurutku Ibnu. Oh, oke. Berarti kayak ibaratnya ketika kita udah explore nih atau sosial media dan juga bisa dibilang ini kan dunianya udah fast pace gitu kan ya kan, dimana ketika di sosial media pun kita kalau misalnya pegang update atau nggak buka sesuatu itu biasanya ketinggalan info kayak gitu, sehingga kita punya kecenderungan nih Twitter mau nggak mau harus buka Instagram nih untuk bisa tahu, atau bisa dibilang ini menyentuh ke arah fear of missing out juga nih ya, spare waktu buat baca buku nih. Baca buku, kemudian kita mencoba untuk yang seperti yang disampaikan oleh Devon tadi ya, kayak slow down gitu, itu ada pengaruhnya secara langsung nggak sih Kak terhadap our personal well-being gitu? Kalau dibandingkan dengan kita cuma sosial media aja nih tanpa baca buku gitu. Kalau personal well-being, menurutku ya baliknya adalah
kita sadar untuk bisa zoom out mungkin ya Ibnu ya, karena kita sadar bahwa membaca buku itu kan kayak melihat pemikiran orang, melihat cerita orang dari lebih banyak sisi gitu. Itu yang menurutku bisa digarisbawahi. Jadi ketika refleksi diri, kita juga membiasakan agar bisa zoom out dan melihatnya jauh lebih lebih objektif ya, lebih objektif. Jadi nggak cuman ambil satu sisi aja gitu, tapi malah dari banyak sisi. Menurutku itu yang bisa kita ambil dari hubungannya dengan well-being gitu. Oke, understand. Jadi ketika di dalam posisi ya itu tadi ya, kebiasaan dari kita melihat, ketika melihat sosial media, perasaan kita jadi seolah-olah ada rasa insecure-nya juga nih ketika melihat. Mungkin yang di show off kan di sosial media kan indah-indah, semuanya indah-indah nih. Padahal sebenarnya mungkin mereka juga ada struggle-nya sendiri. Kita nggak ngelihat secara helicopter view gimana mereka ternyata struggle nih sebelum sampai di posisi itu gitu. Sebelum aku bisa misalnya meeting di hotel yang lantai 12 atau lantai 20 atau sekian, ternyata struggle-nya mereka nggak tidur berapa malam gitu gara-gara ngerjain laporan, ngerjain presentasi dan segala macam. Itu mungkin dengan kita biasa baca buku bisa jadi ya punya pandangan nih setelah kita melihat cerita-cerita atau memoir dari orang-orang tadi. Oke. Thank you banget Kak Vinka. Nah kalau aku ke Devon dulu deh. Nah kalau dari Devon sendiri gimana Von? Ketika ini kan dulu kan Devon pernah cerita bahwa buku-buku atau artikel-artikel bacaan ini kan mempengaruhi juga ya sama ininya pikir kita. Sedangkan kalau dari Devon sendiri dulu pernah sharing bahwa bacaan atau tulisannya cenderung light to medium lah, bisa dibilang kayak gitu nggak, Van? Like to apa, sorry? Maksudnya nggak yang terlalu philosophical banget nih ketika Devon membaca atau menulis tentang sesuatu, ringan gitu. Kan dulu pernah kemarin waktu ikut kegiatan nulis sama membaca, tapi kayak nggak yang ada yang nulis puisi dan juga artikel yang ternyata ada cerita dalam banget di dalamnya gitu. Nah, kalau Devon sendiri nih menganggap sih kayak membaca bacaan-bacaan yang sekarang Devon konsumsi itu dengan refleksi diri itu di mananya, Von? Apa ya, mungkin ketika baca buku gue jadi tahu gue ini lagi di level mana gitu loh. Kalau gue refleksinya gitu ya. Terus misalnya kayak abis baca buku terus nemu sesuatu yang baru, oh ternyata masih banyak di dunia ini yang gue belum tahu ya. Jadi kayak gue berasa, berarti level gue masih di sini nih, masih ternyata masih dikit banget ya pengetahuan yang gue punya gitu sih. Kalau dari, kok bisa dibilang refleksi ya, kayak gitu sih kalau gue menganggap refleksi. Tapi kalau dari segi buku tadi, kalau sempat mention kan gue tulisannya lebih ke santai-santai gitu. Apakah gue baca buku yang berat atau enggak? Ya sebetulnya tergantung kebutuhan sih, tergantung tujuan gitu. Kayak tergantung gimana ya? Kayak sekarang gue lagi butuhnya apa nih untuk ya tadi balik lagi ke refleksi diri, kayak misalnya gue lagi ini nih kayaknya ya kosong nih, lagi berasa kosong, lagi gue lagi pengen kerja mulu rasanya gitu. Kalau gue bacanya buku yang ningkatin creativity, gue makin tambah pengen kerja lagi terus. Nah makanya misalnya sekarang jadi baca bukunya yang agak ringan, yang kayak slow down ini, yang the things you can see only when you slow down gitu. Kayak gitu sih kalau
Kalau gue sih, kalau emang misalkan mau yang lebih kebutuhannya lagi lebih dalam gitu, ya baca yang lebih dalam gitu kali. Gimana? Oke. Berarti tergantung juga nih kondisi state-nya Devon seperti apa gitu. Tapi kalau gue mungkin mostly ke productivity sih ya, yang lebih. Nah, Mungkin kalau Dev, kenapa? Oke. Gimana Nu? Apa gue ya? Oke. Kan udah ngobrol, ngebaca buku gimana sesuai dengan kondisinya Devon saat ini. Misalnya lagi pengen baca yang ringan-ringan, ya udah baca yang ringan-ringan. Terus lagi baca yang berat-berat, ya disesuaikan juga gitu. Nah, kalau dari Devon sendiri ada ini nggak sih kayak pilihan nih buku-buku apa yang preferensinya Devon lah kayak gitu, lebih suka yang fiksi atau non fiksi? Sekarang gue lebih banyak non fiksi sih sebetulnya, karena balik lagi ke kebutuhan, karena tujuannya kan juga buat nulis ya. Setiap 2 minggu kan gue mempublish kan di lagi ngulik.substack.com, ciplak nanti ditulis di atas linknya. Jadi gue lebih banyak nyari-nyari buku yang non fiksi sih sebetulnya, karena selain gue belajar, kalau ketika gue bagiin juga nanti di tulisan gue, ya gue jadi lebih ingat juga sih jadinya, kayak gitu sih. Jadi lebih ke, kalau di antara non fiksi sama fiksi, lebih ke non fiksi. Apakah baca fiksi? Ya baca sih, tapi nggak sebanyak non fiksi sih, gitu. Oke. Kalau Kak Pinka sendiri gimana nih Kak? Kalau disuruh milih fiksi atau non fiksi, dan kira-kira Gimana Ibu? Apa judulnya gitu, maksudnya rekomendasinya? Gitu. Wah, mungkin enggak. Kalau disuruh milih, lebih suka yang baca fiksi atau non fiksi? Ibnu suaranya, aku sedih. ya hilang itu. Mungkin saya ini kali ya, sesuai tadi yang pertanyaannya Ibnu kali ya Kak. Jadi Kavinka itu lebih sering baca yang fiksi atau non fiksi gitu? Kalau tadi kayaknya itu sih. Kalau pertanyaannya fiksi atau non fiksi, jelas banyak non fiksi ya kalau sekarang. Tapi bukan berarti nggak baca fiksi, baca juga, tapi sekarang lebih banyak di non fiksi. Kalau ditanya alasannya kenapa, karena masalahnya tambah banyak. Masalah hidupnya semakin banyak gitu. Dan aku ngerasa bahwa non fiksi itu bisa membantuku untuk menyelesaikan masalah gitu. Karena aku percaya orang-orang tuh pasti kayaknya sedunia ini pasti sudah ada yang mengalami masalah yang serupa gitu. Misalnya males gitu ya, procrastinating, atau kalau hubungannya sama produktivitas misalnya gimana caranya manajemen waktu kayak gitu. Nah itu pasti udah ada lah orang yang sudah melakukan riset gitu ya, melakukan belajar lebih banyak dibanding aku. Jadi aku mending non fiksi aja untuk menyelesaikan masalahku itu tadi dengan baca dari orang-orang yang sudah melakukan terlebih dahulu gitu, dan dapat problem solvingnya gitu. Oke Kak. Gimana Ibnu, sudah balik atau belum? Oke, kayaknya koneksinya Ibnu masih ini, masih kurang oke nih. Nah, tadi kita udah ngomongin buku gitu ya. Mungkin dari Kavinka gitu, selain baca buku gitu, apa sih yang Kavinka lakuin gitu untuk
biar refleksi lagi gitu loh, biar bisa mengenal diri. Kalau selain membaca buku, Ya. oh iya tadi aku mau tambahin sedikit sih. Dari membaca buku itu refleksi itu kita juga dilatih kalau misalnya setiap selesai gitu membaca buku, bisalah kita bikin beberapa bukan rangkuman tapi apa sih yang kita ambil atau apa sih yang kita pelajari gitu. Itu yang aku coba biasakan setahun 2 tahun terakhir. Jadi selalu bikin semacam aku setelah baca buku si native ini sih dari Akala ini ternyata sejarah tuh bisa didistorsi atau bisa sejarah tuh bisa dimainkan sama media ya gitu. Dia cerita tentang sejarah Kuba yang ternyata beda banget gitu di negaranya sama yang kita baca karena dari versi media doang gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Membiasakan itu kan jadinya akhirnya refleksi juga kan Fon itu tadi melihat kembali apa sih sebenarnya yang kita baca, apa sih yang kita dapatkan dan atau kalau bisa malah apa yang bisa kita aplikasikan gitu misalnya dalam hidup kita. Misalnya itu buku yang memang applicable gitu ya. Nah, dari situ itu kebiasaan itu diambil juga kayak yang kita bahas minggu lalu apa ya Fon? Kapan ya yang kita ngobrolin tentang journaling itu ya Fon? Minggu lalu. Itu ya praktek yang paling biasa tiap hari dilakukan itu untuk refleksi adalah journaling bahwa hari ini ternyata aku udah ngapain aja, ternyata aku sudah melakukan apa saja. Dan itu juga yang kuambil dari membaca buku dengan cara itu tadi. Setelah selesai membaca buku, dipastikan bikin at least 3 gitu. Kalau aku nggak usah banyak-banyak pun nggak apa-apa gitu. Tapi dari buku ini aku refleksi lagi, ternyata aku bisa belajar A, B, C gitu. Itu membantu juga antara praktek journaling setiap hari sama belajar dari buku itu tadi. Oke. Ini juga dalam konteks yang berbeda kemarin kita kalau di Jawa Tengah kan ada training sama Jessica yang biasa juga host di sini. Selesai sesi gitu, ya dia suka minta 5 hal yang menarik dari sesi ini gitu. Itu kayaknya juga bisa gunain ya ketika ngebaca buku gitu. Kurang lebih gitu. Halo. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Benar juga sih, Fon. Yang Devon bilang barusan itu waktu si Jessica nge-up 5 interesting things ya dari apapun. Kayak melihat sesuatu itu jadi semakin luas gitu. Jadi ketika kita melihat. Halo? Iya, halo. Terus dari yang disampaikan Kak Vinka tadi, istilahnya take outs yang diambil dari selesai membaca buku gitu. Itu juga bisa jadi kayak pelajaran menarik juga nih ketika orang baca buku itu nggak cuma ya udah baca selesai, tapi membiasakan diri juga nih untuk ngasih atau nulis bukunya itu sendiri gitu. Nah, di sini kita juga udah ada kedatangan Kak Vian nih, Fon. Halo, selamat malam Kak Vian. Selamat malam, selamat sore dari sini. Halo. Dengar nggak sih suara gue? Suaranya agak mendem sih. Halo. Iya, lagi di bus, lagi pakai masker. Oke. Gimana nih Kak? Ada yang sharing apa nih tentang buku yang bisa membuat kamu refleksi sama diri sendiri? By the way, sebelumnya itu kan tadi ada yang suka baca-baca buku non fiksi ya kan? Bentar gue mute dulu. Lagi di bus. Itu gue kirimin ke BC-nya Devon ya, sama BC-nya Bang Ibnu mungkin bisa di link.
itu beberapa kumpulan buku yang udah dikumpulin oleh gua dan temen-temen. Jadi ya daripada beli itu ada versi PDF gitu. Begitu gua kasih ini. Kalau gua pribadi yang membuat refleksi diri pasti tentang refleksi apa? Kalau gua pribadi gua nggak suka buku fiksi malah. Gua suka fiksi apalagi berkaitan dengan self improvement gitu. Mulai dari buku-bukunya Maxwell, buku-bukunya Robert De Greene, bukunya Carol S. Dweck kan kayak gitu. Itu gue juga baca kan kayak gitu. Terutama buku pelajaran karena gue masih kuliah. Jadi ya dari buku pelajaran itu gue jadi mulai suka baca gitu. Berawal dari situ sih gitu. Kalau yang paling mewakili diri dan paling berkesan buat gue ya, dalam diri gue itu bukunya Atomic Habits. Oke. Kenapa Atomic Habits itu benar-benar merubah banget. Karena itu gabungan ya. Atomic Habits sama New Psychology of Mindset dari Carol S. Dweck itu benar-benar yang merubah pola pikir gua, cara melihat dunia, cara gua berpersepsi dan lain-lainnya. Dan kayak gitu. Kalau untuk yang masalah cintanya itu dari bukunya Alan Barbara Pease yang judulnya itu Why Men Need Sex, Women Need Love. Itu juga keren sih menurut gua bukunya. Jadi kayak cinta tuh kayak gini, perselingkuhan tuh sebenarnya kayak gini, faktanya kayak gini gitu. Keren sih menurut gua 3 buku itu yang paling gua favoritin. Sama ada buku yang sebenarnya agak ngeri buat gua omongin, tapi karena ini buku kalau orangnya itu jahat, punya bad intention, itu pasti disalahgunain. Judul bukunya itu 48 Laws of Power dari Robert De Greene. Yang dimana kalau lu punya bad intention, itu lu bakal jago banget yang namanya mind control orang, dan juga manipulatif orang lain kayak gitu. Dan lu jago nipu, lu jago bermain peran, lu jago ya memainkan power lu kan kayak gitu. Tapi kalau lu dengan good intention, well mungkin itu bakal jadi bagus. Tapi kalau lu dengan bad intention, itu buku bahaya banget sebenarnya. Gitu sih. Oke. Thank you Kak Ian untuk sharing-sharing buku ya. Gimana Nuk? Mantep nih, dikirimin Google Drive. Oke, mungkin bisa dicek di ini ya, di inbox-nya Devon juga. Tadi kayaknya dikirim juga sama Kak Fian. Oke. Thank you banget Kak Fian udah sharing. Nah, ini ada The 48 Laws of Power. Dan dari reviewnya sendiri sih bagus ya. Kayaknya mungkin bisa jadi next bacaan ke depan nih, Fon. Oke. Nah, lanjut lagi untuk ke Kak Vinka nih. Kira-kira tadi kan udah ngobrol ini soal jurnal gitu, soal ngebaca buku dan juga misalnya membiasakan diri untuk ngomongin habit juga ya, ngebaca buku itu. Nah, kalau dari Kak Vinka sendiri nih, selain ngebaca buku sama journaling itu tadi, kira-kira ada aktivitas lain nggak sih yang istilahnya bisa ngedukung Kak Vinka juga nih untuk mengenal diri sendiri dan juga melakukan refleksi nih terhadap diri sendiri? Kegiatan ya berarti nih, aktivitas ya. Ini sebenarnya Ibnu pertanyaannya ngepas banget sama aku bakal nulis di lagi ngulik yang terbit besok. Jadi bisa nih, ada bridging juga nih lewat sini. Emang ngepas banget. Jadi itu tadi kan tentang gimana ya refleksi gitu kan, gimana refleksi selain dari baca, kemudian journaling. Aku temanya adalah, menurutku adalah refleksi itu adalah membuat yang nggak kelihatan itu jadi kelihatan gitu. Jadi maksudnya apa biasanya journaling kan apa yang ada di pikiran kita dengan dituliskan jadi kelihatan kan masalahnya gitu ya. Jadi terus habis itu baca buku sesuatu yang kita nggak tahu
biasanya kadang-kadang kita baca buku terus habis itu, oh iya ya aku kok ngerasa gitu juga ya, ternyata ini ada namanya gitu. Akhirnya kita kan jadi tahu itu sesuatu yang sebenarnya sudah ada di diri kita, tapi kita nggak tahu apa sih sebenarnya itu namanya. Nah, biasanya itu eh, bentuk refleksi juga menurutku. Nah, hal lain kalau yang praktek atau aktivitas yang serupa gitu, yang aku rasa serupa itu pertama meditasi. Kalau meditasi itu kan membuat jadi sadar apa train of thoughts gitu ya. Jadi sebenarnya di pikiran kita tuh sebenarnya lewat banyak kayak kalau diumpamakan jalan raya gitu, kadang kan sibuk banget gitu kayak banyak banget gitu yang lewat-lewat tuh yang kepikiran gitu ya sampai kalau anak zaman sekarang overthinking gitu hobinya gitu ya banyak banget. Nah, kalau dengan meditasi kan membuat kita seperti melatih kita tuh nggak ada di tengah-tengah jalan raya. Kita bisa minggir dulu di tepi jalan, duduk terus ngelihat oh sebenarnya apa sih yang lewat. Oh, dia mau lewat kayak gini. Oh, aku lagi mikirin tentang makanan. Oh, aku lagi mikirin tentang gebetan. Oh, aku lagi mikirin cuma kayak gitu aja. Meditasi menurutku membuat train of thoughts kita itu visible gitu. Jadi kelihatan. Sedangkan kalau aktivitas yang satu lagi yang juga serupa adalah inversi. Mungkin Ibnu mungkin pernah dengar. Jadi terbiasa untuk inversi, untuk mengetahui kebalikannya gitu. Jadi misalnya apa ya yang lagi rame sekarang? Ukraina sama Rusia gitu misalnya. Kita kita coba misalnya kita tahu dari sisinya Rusia, oh ternyata masalahnya ABC gitu. Tapi orang orang perlu melakukan inversi juga sebenarnya dari sisi Ukrainanya kayak gimana gitu. Atau malah lebih luas lagi dari sisi negara-negara internasional kayak gimana gitu. Jadi inversi adalah membiasakan untuk mengetahui kebalikannya gitu. Biasanya kalau kita bisa inversi itu kita bisa semakin mantep milihnya. Oh, ternyata aku memilih untuk berada di pihak yang ini gitu atau aku memilih argumen yang ini gitu. Menurutku itu hal-hal yang bisa membantu untuk refleksi juga. Mental model kali ya nyebutnya ya, Ibnu. Mental model inversi. Itu Oke. menjawab nggak Ibnu? Semoga menjawab. Jadi emang dua aktivitas ini kan berbeda juga nih ya. Maksudnya berbeda ketika kita bandingkan secara langsung dengan membaca terus kemudian menulis dan segala macam. Kita mungkin ketika membaca dan menulis kan harus ada media juga nih buat melaksanakan aktivitas itu gitu. Sedangkan mungkin ketika kita melakukan meditasi atau melakukan pemikiran inversi itu tadi, kita nggak perlu misalnya bisa dibilang nggak perlu media yang lain juga, sehingga mungkin bisa jadi alternatif aktivitas juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi setelah selesai baca nih, aduh ngapain ya, ya udah akhirnya kita mencoba menata diri juga nih ya dengan melakukan meditasi, karena emang salah satu yang membuat orang kayak lost in thoughts itu kan juga ketika terlalu banyak nih ya, terlalu banyak yang dilakukan, kemudian terlalu banyak yang dikonsumsi juga nih gitu. Jadi kayak mungkin jadi salah satu alternatif aktivitas juga ya buat teman-teman dengan melakukan meditasi itu sendiri gitu. Dan kalau boleh di follow up lagi nih kalau dari Kak, kemudian kira-kira ada ini nggak tips-tips nggak buat teman-teman? Oke, ternyata pengen coba juga nih melakukan meditasi gitu. Karena aku juga baca referensi juga salah satu habit yang powerful yang dilakukan nih si meditasi ini. Kalau meditasi ini jujur sempat kayak disiplin banget gitu ya selama hampir setahun. Terus habis itu crumbling down gitu. Terus habis itu enggak gitu sama sekali. Sekarang lagi berusaha lagi, udah 6 bulan terakhir udah berusaha rutin lagi gitu.
untuk meditasi. Kalau tips-tips aku rasa aku bukan orang yang capable gitu ya untuk memberikan tips-tips yang biar Oke, rajin oke, banget oke. gitu. Bukan anak meditasi Mungkin banget ya. Waduh. aku harus jujur gitu bahwa memang aku pun lebih lebih kepada kalau aku adalah tidak berusaha judgmental malahan sama diriku sendiri gitu. Kalau misalnya hari ini pola meditasi, Udah. aduh kayak udah jelek banget, nggak juga. Yang penting oke, kalau kemarin nggak bisa ya udah sekarang ayo gitu. Jadi lebih lebih ke arah itu sih. Kalau bisa pokoknya jangan bolong 2 hari gitu. Itu udah prestasi buatku Oke, oke, gitu. oke. Yang penting ya Oke. show up aja sih. Yang penting show up di apa? Diberikan alokasi waktu, kemudian showing up. Udah pokoknya itu aja dulu. Aku juga meditasi juga masih pakai yang guided. Kalau teman-teman tahu aku pakai aplikasi Headspace biar lebih mudah gitu kan. Karena tiap hari dia ada guidance dan juga pilihannya juga banyak gitu, dan bahkan juga ada kayak semacam apa ya, materi oh hari ini tentang kemarahan misalnya, oh besok tentang apa, cemas misalnya, kayak gitu. Fokusnya itu udah diatur, jadi aku bukan yang dalam tanda kutip udah advance terus ini banget, enggak. Aku masih menggunakan itu tadi biar lebih nyaman dan bisa tiap hari udah nggak usah mikir, pokoknya ya udah aku siap meditasi, udah buka appnya udah meditasi udah gitu aja. Oke, oke, oke. Berarti udah ada ininya lah ya. Istilahnya udah ada rutinitas dan ada queue-nya nih. Ketika ada Hmm, hmm. aplikasi terus ada notifikasi, udah waktunya nih. Gitu bisa Iya bisa bener. dibilang gitu juga tuh. Oke, thank you Kak Afinka. Nah, aku coba ke Devon lagi deh. Nah, kalau Devon sendiri Ya. nih, Von, aktivitas lain nih selain membaca nih sama menulis, kira-kira kalau dari Devon sendiri yang ngedukung Devon buat mengenal diri sendiri tuh apa tuh? Apa aja tuh? Ayo apa? Waduh. Gua Gimana sih? Waduh, enggak. Silakan, Von. gua gua mungkin Ibnu dan Kavinka juga bisa menebak kayak itu naik sepeda gitu. Gue lumayan ketika naik sepeda lumayan sih bisa buat refleksi juga sih, karena jadi lihat kiri kanan ya, kurang lebih sama sih kayak Kavinka tadi jalan ya. Naik sepeda ya, cuma kenapa gue milih naik sepeda dibandingkan jalan, karena biar lebih jauh aja gitu loh. Bisa kemana-mana lebih jauh daripada jalan. Mungkin dalam waktu setengah jam cuman bisa sekitar rumah doang gitu. Kalau sepeda bisa agak jauhan aja gitu. Jadi bisa lihat banyak perspektif lah gitu. Ketika naik sepeda gitu, mungkin nih minggu lalu gue udah cerita ya. Gue bisa ketemu ada opa-opa yang depan rumah gitu. Kayak ternyata ada orang tua yang mau gitu loh, masih mau jemur di depan rumah gitu, terus nyapa orang, terus atau enggak gue lihat ada tukang sapu gitu di jalan gitu, ya gue sapa, ternyata kita nyapa halo, dia bisa senyum, itu juga kayak wah ternyata ini ya, mereka gimana ya, mereka di sapa itu bikin happy ya, itu jadi bikin gue refleksi gitu loh, kayak oh ternyata ya banyak hal kecil yang ternyata bisa ngasih orang kebahagiaan gitu loh, bagian-bagian kecil gitu loh. Jadi itu pun juga ngebuat gue berefleksi gitu loh. Oke, nice. Aku kira ini Muay Thai. Iya, maksudnya ya, Termasuk juga ya. saya juga make sense sih kalau Muay Thai gitu kan, tapi Bener. Muay Thai nggak tiap hari ya. Kalau sepeda kan bisa tiap hari gitu. Kalau Muay Thai refleksinya lebih ke diri sendiri juga sih jadinya. Ya banyak sih aktivitas yang buat refleksi, kayak waktu pertama kali belajar Muay Thai aja kayak kan kayak kita suka lihat yang tendangan ke kepala gitu ya, yang kayaknya keren gitu ya. Ternyata
mau belajar tendangan low kick yang ke kaki aja itu susah gitu loh, kayak gue jadi berasa oh ya jadi nggak bisa take for granted gitu loh, kayak ataupun kayak lihat oh ini mah gampang gitu loh, itu kan jadi refleksi juga, Benar-benar. setiap hal itu matters gitu, everything matters. Benar-benar. Jadi kayak hal yang mungkin ya, kalau dari ceritanya Devon tentang Muay Thai kan, aku kan dulu juga taekwondo tuh, kayak oke, ketika sedang ada di fase misalnya lagi sparring gitu, kayak oke, aku pikirnya ya udahlah, aku nanti mau kesini gitu, strategiku kayak gitu in short time gitu. Tapi ternyata ketika musuh yang sometimes lebih gede daripada aku mulai memberikan gerakan yang berbeda dari yang kita pikirkan sebelumnya, itu kayak waduh langsung buyar gitu loh. Jadi kayak ketika kita sedang melakukan sesuatu atau ketika kita memikirkan sesuatu, kadang tuh hal yang kita pikirkan itu emang nggak semudah gitu. Hal yang kita lakukan itu nggak semudah yang kita pikirkan gitu kan. Jadi kayak daripada ngebayangin atau ngasih pandangan doang, kayak ya udah langsung just do it. Udah lakuin aja gitu. Ya. Kadang fokusnya itu juga sih kayak makanya kalau kita ngelihat orang ngelakuin ini, ketika kita ngelakuin sendiri itu ternyata fokusnya susah gitu loh. Kayak masih lagi Muay Thai pun juga mungkin juga ini bisa ke konteks yang lain ya, kayak kan biasa trainernya kan kasih gerakan gitu ya, suruh pukul atau tendang gitu, karena juga masih salah langkah atau gimana gitu juga sih, itu yang membuat refleksi oh ternyata ya pasti kita juga bakal ada salah-salahnya kok gitu loh, jadi lebih lebih tadi apa yang namanya tadi kalian jangan terlalu apa ke diri, terlalu bikin diri kita judgmental ke diri kita gitu. Oke. Nah, oke, thank you Devon. Jadi belajar juga nih kayak sesuatu yang dipikirkan itu sesuatu yang kita lakukan itu nggak segampang yang dipikirkan doang. Dan itu bisa jadi refleksi juga ketika kita memikirkan sesuatu, ya kadang tuh kita udah one step gitu, kayak merasa kayak oh aku udah mikirin ini, tapi ternyata malah nggak dilakukan gitu, karena kadang cuma dipikiran doang atau di idea doang tapi nggak ngelakuin. Itu buat refleksi diri juga sih. Kayak pijet juga bisa refleksi tuh. Kemarin kebetulan emang barusan pijet sih, Pon. Kok bisa tahu sih? Enak loh. Oke, nah sekarang ke Vian deh. Halo Mas Vian. Selain ngebaca nih kan aktivitasnya kan masih mahasiswa juga nih. Nah, kalau dari Kak Vian sendiri tuh aktivitas yang lain yang dilakukan untuk lebih bisa mengenal atau melakukan refleksi terhadap diri itu apa tuh Kak? Ya paling ikut seminar kayak gitu, terus tes online kan kayak gitu, tes online kepribadian kayak gitu sih untuk ini. Sama paling sih gue suka fotografi ya, jadi kalau gue agak gabut dikit tuh gue keluar moto-moto orang, dari situ kayak apa ya, bukan refleksi diri sih, lebih jadi jauh bersyukur aja ketika kita keluar melihat dunia itu kan, kayak jir ada yang lebih parah dari gua gitu. Hidupnya maksudnya masih banyak yang nggak seberuntung gua. Terus untuk merefleksi dirinya biasanya sih gua tiap malam itu kan gua udah pernah cerita ya, gua orangnya overthinking gitu kan. Nah biasanya tuh tapi tetap aja tiap malam tuh gue langsung kayak gue bedah gitu loh, apa yang udah gue lakuin, apa yang enggak kan kayak gitu seharian ini kayak gitu.
Oke, oke. Berarti istilahnya dengan fotografi itu bisa jadi inilah ya, bisa kasih pandangan juga nih buat Kak Vian bahwa oke ternyata eh, dunia itu sedinamis dan juga seluas ini gitu. Dan menarik juga ketika tadi udah sharing bahwa tiap malam kadang suka overthinking, kemudian ya mau nggak mau secara apa ya, nge-breakdown pemikiran-pemikiran dan juga permasalahan-permasalahan itu tadi bisa dilakukan juga nih ya buat Kak Vian, dan it works kan ya, maksudnya dari yang sebelumnya overthinking akhirnya oke, udah paham nih tentang dirinya sendiri, dan dengan kegiatan tersebut akhirnya membuat diri jadi bisa lebih tenang nggak sih Kak? Iya benar, lebih tenang. Kayak gitu. Sama 5 waktu sih, karena gue Islam kan. 5 waktu sih, itu meditasi gue gitu. Oke. Oke, nice. Thank you banget Kak Vian. Nah, kalau Kak Vinka nih buat yang sekarang nih ya, yang di posisi saat ini. Kalau dari Kak Vinka sendiri untuk bisa apa ya, bisa lebih mencari tahu lebih dalam gitu tentang buku, kemudian tentang ke interest gitu. Kalau dari Kak Vinka sendiri biasanya ngelakuin apa sih ketika tadi kan udah banyak lakukan, dan di posisi yang sekarang nih dengan aktivitas yang padat dan tanggung jawab yang udah semakin besar gitu, kira-kira ada ini lagi nggak sih, kayak ada yang pengen dieksplor lagi nggak ketika istilahnya ketika ngomongin tentang refleksi atau mengenal diri lebih dalam? Dieksplor lagi nih berarti maksud Ibnu kalau udah refleksi terus apa gitu kah atau mungkin bisa diperjelas lagi nggak Ibnu? Oke, jadi kayak what else gitu sih Kak, kayak udah refleksi nih, udah tahu gitu, udah paham diri sendiri. Lalu next journey-nya kalau Kak Vinka sendiri mau explore kemana gitu. Oke. Ya, jadi kayak what's next atau what else gitu kan, gitu. Maksud apa lagi gitu. Refleksi itu memang udah bagus, tapi udah bagus. Yang paling penting dari refleksi sebenarnya tujuannya adalah untuk integrasi kan. Terus kalau kita udah tahu sekarang aku bagaimana, lalu apa yang akan dilakukan setelahnya. Tentu setelahnya adalah setelah dari kita refleksi kita dapat bekal, dapat data. Oh ya, ternyata keadaannya ABC, kira-kira yang bisa dilakukan X, Y, Z. Nah, pertanyaannya adalah terus bagaimana caranya agar bisa melakukan X, Y, Z itu tadi gitu. Kalau misalnya kita kebaca buku, contoh yang tadi aku kasihkan misalnya udah dapat nih baca buku, kemudian key takeaways-nya apa aja. Aku biasanya satu aja, bisa nggak sih kalau misalnya ada satu yang bisa diaplikasikan apa gitu. Menurutku next step-nya adalah itu tadi, gimana caranya biar pelajaran yang kita dapat atau dari keadaan yang sekarang kita berada itu tadi bisa jadi lebih baik gimana. Atau kalau bukan nggak harus jadi lebih baik atau dikurangi yang buruk itu juga boleh. Jadi tetap refleksi itu tadi perlu dikasih follow up juga gitu. Maka what else-nya adalah menentukan apa yang pengen kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan. Terus aplikasi deh, mengaplikasikannya kayak gimana. Kalau aku sih kayak gitu Ibu. Dan itu kayaknya bakal siklus deh. Jadi maksudnya setelah melakukan tuh kita kan refleksi lagi. Terus akhirnya jadi oh ternyata kayak gini yang nggak bisa mana gitu. Terus balik lagi kita kemudian melakukan hal lanjut yang terus ya bagaimana. lagi Lanjut terus gitu. Jadi kayak apa siklus itu tadi.
Jadi kayak kemarin itu ada juga nih kayak statement bahwa mencari gitu atau mengenal diri itu kayak long life journey gitu sih Kak. Jadi kayak ya mau nggak mau emang harus mengenal diri terus-terusan sih, karena mungkin di saat posisi kita saat ini sama setahun 2 tahun ke depan itu bisa jadi beda banget ya. Atau analoginya yang aku juga suka ini adalah kayak mengupas kulit bawang itu akan selalu ada gitu. Kita kupas yang ini masih ada lapisan yang lain. Akan Setelah kita selalu kupas, Oke, kayak akan selalu menjadi kita wibu ya ujung-ujungnya. ya begitu. Oke. Oke. Nah, kalau Devon gimana nih, Devon? Kalau misalnya udah ini nih, udah paham nih ya. Ketika next-nya itu kalau dari Devon pengen mengeksplor apa sih? Dalam buku gitu apa gimana? Dalam buku dan juga mungkin kegiatan-kegiatan lain ya yang mungkin bisa mendukung kebiasaan Devon yang positif kali ya. Apa ya, sebetulnya gue pengen belajar, masih lagi pengen belajar banyak hal gitu kan. Kayak masih open untuk buka untuk belajar apapun gitu. Ini juga kayak dari karena baca buku misalnya jadi tahu banyak hal gitu, jadi pengen explore juga sih. Ya, gue nggak inilah nggak mungkin dulu limiting belief ya, gue punya limiting belief yaitu saya gue berasa gue nggak bisa ini itu selama beberapa tahun, bukan belakangan ya, hampir waktu sekolah, waktu kuliah gitu, beberapa tahun belakangan jadi lumayan mau nyoba gitu. Itu kan makanya dari belajar naik sepeda itu gitu loh, jadi pengen coba explore banyak hal lagi sih. Ya mungkin dance gitu, mungkin belajar naik skateboard, entah mungkin gitu. Itu sih gue pengen nyoba-nyoba yang mungkin gak ada hubungannya juga. Nah juga kayak Muay Thai pun juga karena gue pengen kayaknya seru nih kalau bisa punya skill bela diri gitu. Jadi kalau ditanya punya skill apa nggak tahu, bisa Muay Thai gitu. Gimana, menjawab nggak, Nu? Oke. Menjawabnya adalah ketika Devon sendiri masih pengen banget punya banyak skill-skill atau sesuatu yang dieksplor gitu ya. Menarik sih ketika belajar dance, terus belajar skate gitu. Musik kali ya, Von ya? Musik, gitar. Ada ini nggak sih kayak, Devon ternyata pengen belajar kalimba nih, misalnya random banget tuh. Kan lagi naik daun juga tuh dulu si kalimba. Gitu. Ya oke aja Kan sih bisa, setelah. oke aja ya. Heeh. Ya udah beli Von kalimba Von. Ntar kalau udah aku minjem. Pinjam kalimba terus hilang kan? Hilang gitu, aduh. Kayak ini dong yang kasus gitar hilang di Solo. Itu di Twitter ada tuh. Oke. Nah, mungkin ini kali ya satu kalimat lagi nih tentang buku apa yang bisa membuat refleksi diri nih ke Devon nih, Von, sebelum kita tutup. Apa ya? Buku bagaimana sih buku ini bisa membuat refleksi diri gitu ya? Betul. Ya apa ya? Kalau secara umum ya coba ini kali ya, coba lihat buku ya lebih dalam lagi, atau mungkin coba perspektif yang berbeda ketika lihat buku gitu. Mungkin ketika baca sering kali kita ya sekilas doang gitu cuman baca, tapi juga bisa mungkin lihat si penulisnya juga gitu loh, kenapa dia nulis ini gitu. Itu juga kayaknya bisa ngebuat refleksi, ngebuat kita berefleksi sih. Jadi tadi kan everything matters gitu ya, jadi coba diulik lebih dalam kali ya buku, ya bisa ditulis juga, atau setelah baca ya diaplikasikan apa yang dibaca misalkan gitu.
Jadi bisa lebih refleksi. Oke. I see. Thank you banget, Devon. Udah sharing tentang buku-buku apa nih yang dibaca saat ini, kemudian apa yang bisa diambil atau pelajaran apa aja yang bisa dipetik dari situ. Dan jangan lupa juga ya buat teman-teman yang pengen baca atau ikutan ngulik juga bisa gabung ke lagingulik.substack.com. Oke, mungkin Kak Vinka lah, kita kasih Kak Vinka nih space buat promosi juga nih, Von, kan kemarin Devon mulu nih ya. Oke. Nah, gimana nih Kak? Itu tadi sebenarnya aku mau juga sambung dari Devon. Oke, boleh lanjut. Kegiatan yang biasanya untuk refleksi dan ada hubungannya dengan buku itu biar lebih rajin lagi gitu, biar lebih semangat, itu kami di Lagi Ngulik tiap akhir bulan di hari Minggu itu ada namanya bincang-bincang buku. Jadi berkumpul, bulan ini kamu udah baca buku apa, bisa ceritain, karena itu kan proses refleksi ya, kita menceritakan ke orang lain itu juga merefleksikan sebenarnya apa kita, masuk nggak sih apa yang kita baca tuh, paham nggak sih apa yang kita baca tuh, dengan cara cerita ke teman-teman lainnya. Jadi boleh buku apapun yang kamu baca saat itu, di tiap hari Minggu bulan terakhir, minggu terakhir di akhir bulannya, kalau ini berarti tanggal 27 ya, itu kami biasanya itu tadi berkumpul, ceritain, merefleksikan apa sih dari buku yang kamu baca, apa pelajaran yang kamu dapatkan, seru atau enggak, seperti itu. Jadi itu promosinya Ibnu. Silakan untuk Siap. silakan yang kalau pengen bergabung, punya accountability buddies juga biar semakin semangat baca bukunya, monggo silahkan untuk gabung di bincang-bincang bukunya Lagi Ngulik. Dan online ya, mungkin jadi nggak ketemu gitu, jadi ketemunya Google Meet gitu. Kayak Bisa kalau ketemu kayaknya susah juga sih, Pak. Iya, betul. Kita 1,000 miles apart gitu bahasanya. Vinka, terus buat Devon juga, dan juga teman-teman yang udah stay di room Clubhouse Growth Space di malam ini, edisi buku apa yang membuat kamu refleksi diri ya. Ternyata nggak cuma ngomongin buku, tapi juga ngomongin banyak hal nih, mulai dari kegemaran, kemudian apa yang pengen dieksplor, dan juga apa aja sih yang bisa membuat kamu mengenal dirimu lebih dalam gitu. Kalau dari Devon, apa nih satu kalimat terakhir Pak buat menutup malam ini? Nah, satu kalimat terakhir, selain subscribe lagingulik.substack.com, juga bisa gabung dengan Discord-nya Growth Space. Betul. Linknya nanti di Instagram juga ya. Nanti kita kasih. Bisa. Terus jangan lupa juga kalau teman-teman yang dengan sesi ini bisa di screenshot Clubhouse-nya. Terus kalau apa yang kita dapat, sama kayak tadi Kavin bilang, bisa ditulis apa yang dapat, terus di storyin tag growthspace.id. Oke, siap. Ngetek diri sendiri juga nggak, Von? Enggak ya? Ngetek diri sendiri juga nggak? Diri sendiri juga nggak? Boleh sih, boleh. Oke. Mungkin sesi malam ini kita tutup ya, Von ya. Udah 1 jam lebih. Thank you banget buat semuanya. Dan thank you buat Kak Vinka, buat Devon, dan juga buat Vian tadi yang udah sharing. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya undur diri dulu. Dadah semuanya. Goodbye. Waduh. Thank you.